Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik ya, eh, adik-adik kita akan kuliah farmasi klinis dan farmakokinetika terapan ya. Nah, untuk pertemuan yang keenam ini kita akan membahas materi tentang personalized medicine. Baik, izin share untuk materinya. Udah tampak di layar kah materinya? Sudah, Bu. Baik, kita mulai ya. Mungkin Anda sudah sering juga ya mendengar istilah dari personalized medicine ya di mata kuliah sebelumnya ya. Nanti kita lihat bagaimana keterkaitannya dengan aspek farmasi klinis dan farmakokinetik dari personalized medicine ini. Ya, nanti untuk materinya secara garis besar kan kita akan mempelajari apa itu personalized medicine itu sendiri, kemudian aspek farmakogenetik dan farmakogenomiknya, kemudian kita juga nanti akan melihat kategori pasien yang terutama itu perlu untuk mendapatkan personalized medicine ya. Kemudian kalau yang keempat ini nanti menyesuaikan ya custom drug delivery system dan lain sebagainya. Nanti ini menyesuaikan tapi poin 1, 2, dan 3 kita bahas untuk di hari ini. Oke, yang pertama kontennya adalah personalized medicine itu sendiri ya. Nah, apa itu personalized medicine ya? Personalized medicine dikenal juga dengan istilah precision medicine atau kedokteran presisi ya. Jadi ilmu pengobatan presisi. Ya, itu sama ya untuk istilahnya. Nah, ini didasarkan kepada karakteristik dari individu ya. Nah, karakteristik dari individu dari tiap-tiap pasien ya yang sudah didiagnosa oleh dokter, kemudian disesuaikan obatnya dengan karakter dari individu tersebut ya, bukan karakter berarti sifatnya itu pemarah atau misalkan dia introvert, ekstrovert bukan begitu, tapi lebih ke bagaimana pola genetik dan pola genomik dari pasien itu, pola genetik ya terutama ya dari pasien itu. Nah, ini jadi di sini penggunaan obat disesuaikan dari tipe genotype dari pasien ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di bagan ya, ini kan ada obat ya. Obat yang diberikan oleh dokter, yang diresepkan oleh dokter, nanti dicari tahu informasi genetik dari pasien tersebut. Misalkan di sini katakanlah ada beberapa kelompok pasien ya. Nah, kelompok yang pertama, katakanlah pasien yang pertama, obat ini diberikan ya sesuai dengan dosis lazimnya atau dosis normalnya ya. Nah, ini cocok bagi dia karena dari informasi genetik dari pasien ini ternyata bisa diberikan obat dalam takaran yang normal, sebagaimana pada umumnya, ya. Nah, tapi pasien yang kedua ini ya, obat ini nggak bisa diberikan dalam takaran yang normal. Artinya, untuk karakteristik dia, ya, obat ini cocok diberikan dalam dosis yang rendah. Ya, mungkin ya. Ini genetiknya ya, bukan fungsi organ, bukan penyesuaian dosis terhadap eh, fungsi organ ginjal ataupun hati itu enggak ya. Jadi pengertiannya itu berbeda ya dengan yang personalized medicine ini, enggak begitu maknanya.
akan tapi disesuaikan dengan karakteristik atau tipe genetik dari pasien ini. Nah, dan ternyata pasien ini diberikan obat, cocoknya dia diberikan obat dengan dosis yang lebih rendah, ya mungkin karena eh, ada apa namanya ini tipe-tipe gen, misalkan dalam fase metabolisme ya, tipe genetik dari enzim sitokrom P450-nya dia itu berbeda dengan yang lain ya. Berbeda dengan yang lain, mungkin dia termasuk kategori poor metabolism ya, metabolismenya itu lambat sehingga obat ini cocoknya diberikan pada dosis yang rendah. Nah, sebaliknya pada individu tertentu ya, di sini ternyata setelah dicek karakteristik genetiknya, dia nggak bisa diberikan dosis normal ataupun dosis yang lebih rendah ya, nggak berefek dia ke badannya, nggak ngefek ke badannya, ya artinya penyakitnya nggak akan sembuh. Nah di sini ada kelompok pasien ya dengan karakteristik genetik tertentu, dia diberikan obat dengan yang higher dose. Nah pada higher dose dosis yang lebih tinggi, misalkan di sini kan tampak bahwa 2 tablet, 2 kapsul sekaligus diberikan ke pasien golongan ini, baru dia berespon. Nah, ya. Nah, tapi ada lagi kelompok lain yang justru obat ini nggak cocok di dia, ya. Berdasarkan informasi dari karakteristik genetiknya nggak cocok di dia, karena mungkin saja ya dia nggak punya enzim untuk mencerna itu. Nah, analogi dengan misalkan gluten ya, sumber makanan gluten itu nggak cocok untuk anak-anak yang Down syndrome misalkan, karena dia nggak punya enzim untuk mencerna itu. Nah, misalkan seperti itu ya, atau dia bermasalah, toleransinya terganggu, sehingga tidak bisa diberikan ya. Nah, atau pada anak yang apa namanya ADHD, itu gluten itu dibatasi, Down syndrome itu gluten dibatasi karena kan mereka kekurangan enzim itu. Nah, obat juga demikian. Ini nggak bisa ini. Nah, artinya inilah yang dinamakan dengan kedokteran presisi. Jadi seperti kita ke penjahit ya, ke tailor ya, ya. Ini betul-betul pas ukuran badan kita. Lingkar pinggang berapa, panjang bahu berapa, lingkar dada berapa, itu presisi. Presisi betul. Ya. Tapi kalau kita beli saja baju itu dengan ukuran standar S, M, L, ya, atau XL, atau XXL. Nah, itu mungkin bisa ya kita kira-kira oh ini yang cocok di saya adalah ukuran L. Tetapi ketika dipakai ya bisa jadi dia cocok ya seperti yang di atas ini. Bisa jadi pas itu di bahunya, di bahu kita ya. Presisi dia kan di bahu gitu. Tapi pada beberapa orang tertentu, meskipun berat badannya sama, katakanlah ya ukuran L itu untuk berat badan 55 sampai 70, katakan demikian. Nah, di orang A itu cocok dia. Di orang B, meskipun berat badannya sama, tapi kok bahunya kok jatuh ya. Nah, karena bentuk tubuh, bentuk postur tubuh ya, lingkar dada, lingkar pinggang, panjang bahu, itu meskipun beratnya sama, belum tentu sama. Ya, di gambar ini kan tampak ya. Katakanlah ini orang dengan berat badan yang sama. Paham ya, bisa dipahami ya. Itu adalah personalized medicine. Nah, ini dia. Nah, bisa kita lihat dari gambaran ini. Pada satu populasi, bagaimana respon obat ya? Apakah obat itu sama ya? Misalkan obat suatu antibiotika ya, suatu antibiotika golongan beta laktam. Ya, katakanlah ini yang simpel aja, yang paling sering adalah amoxicillin. Apakah respon yang ditimbulkan pada satu populasi itu akan sama atau berbeda? Nah, nih, dari satu populasi ini ada kelompok yang
dia eh, katakanlah ya, ini yang paling bagus ini. Obat itu berespon, memberikan efikasi, pasiennya sembuh, ya, tanpa efek samping, tanpa adanya gejala toksik yang dirasakan oleh pasien. Artinya adalah plus benefit, no toxicity. Ini kan obat ideal sebetulnya. Tapi apakah ada obat yang benar-benar ideal seperti ini? Plus benefit, no toxicity. Nah, ya. Kemudian ada juga kelompok orang tertentu dalam suatu populasi, dia ini mendapatkan manfaat dari obat ini. Tetapi mereka juga merasakan efek samping atau bahkan sedikit efek toksik yang ditimbulkan dari pemakaian obat itu. Plus benefit, plus toxicity. Nah, ini umum terjadi ya, plus benefit, plus toxicity atau side effect. Ya, katakanlah misalkan ini obat kanker ya, mungkin agen sitotoksik. Mungkin ada ya benefit yang dirasakan oleh pasien yang di kemoterapi ya. Sel kankernya itu sudah mulai mengecil ya, atau penyebarannya tuh sudah bisa dihentikan ya, atau ditekan katakanlah, ditekan dengan adanya obat ini. Tetapi mereka juga merasakan efek toksik yang banyak ya, membawa efek toksik yang segambreng. Katakanlah pasti dia mual, diare berkepanjangan ya, kemudian rambut rontok. Nah, ini plus benefit plus toxicity. Ini tetap dipilih. Ini tetap dipilih karena ini kan kejar-kejaran ya dengan penyakit mereka, tetap dipilih. Oke. Nah, kemudian dari populasi ini juga ada kelompok orang yang tidak merasakan apapun, tidak berpengaruh apa-apa. Jadi no benefit, no toxicity. Berefek enggak, kemudian efek samping juga enggak mereka rasakan, apalagi efek toksik. Jadi kayak tepung. Kayak dia makan tepung aja. Inert, enggak ada zat aktifnya. Nah, kemudian kelompok berikutnya adalah no benefit plus toxicity. Nah, ini kan adalah kelompok yang paling malang dari respon terhadap suatu obat yang diberikan kepada kelompok mereka ini. Udahlah nggak ada benefit, tidak ada manfaat atau efek yang dirasakan oleh pasien, tetapi toksisitas yang didapat sembuh enggak, toksik iya. Nah, makanya berdasarkan hal inilah, maka para ilmuwan, ya, para pakar-pakar di bidang genomik, ya, farmasi klinis, bidang genomik, farmakogenetik ini, ya, berdasarkan inilah, maka mereka termotivasi untuk mengangkat personalized medicine ini. Oke, jadi ini targetnya adalah the right drug, obatnya tepat ya untuk pasien yang tepat, untuk pasien yang tepat ya. Ini waktunya tepat, dosisnya tepat ya untuk penyakit yang pasti, semuanya itu pas, terukur, presisi, kedokteran presisi ya. Jadi dipahami ya. Oke. Nah, kita lihat ya terkait dengan need of personalized medicine ya. Kenapa personalized medicine itu sebetulnya sangat diperlukan ya, sangat diperlukan. Nah, ya seperti yang kita lihat pada gambar tadi bahwa intervensi suatu obat itu mungkin dia nggak sama efeknya pada semua orang, ya nggak sama. Tadi ada 4 kelompok ya. Nah, yang melatar belakangi kenapa personalized medicine itu dibutuhkan adalah faktor di mana obat itu ada beberapa persen obat yang dia itu nggak efektif, 40% dari obat itu, obat yang diberikan itu dia tidak efektif ya. Nah, di sini keuntungan dari genomik ini membantu untuk men-treat pasien supaya obat yang diberikan itu presisi dan dia efektif gitu. Nah, kemudian
kemudian juga kebutuhan ini ya, ini bertujuan untuk to avoid, menghindari reaksi alergi dan adverse effect, ya, efek samping. Ya, ideal sekali memang ya kalau betul-betul personalized medicine ini betul-betul penerapannya sudah sangat optimal ya. Ya, tentu harapannya di negara kita optimal ya, maksimal lah seperti di negara-negara maju yang setiap pasien itu mereka sudah punya data genomiknya, data genetiknya. Mereka sudah ada chip, ya sudah ada database-nya. Jadi yang terintegrasi di seluruh pelayanan kesehatan. Jadi ketika obat itu diberikan ya, itu akan tampak datanya. Oh ini obat ini nggak cocok bagi pasien A, ini cocok bagi pasien B, ini dosisnya harus disesuaikan separuhnya atau 2 kali lipatnya. Ya, oke. Nah, kemudian juga kebutuhan dari personalized medicine ini adalah patient care ya, di mana pasien ini dia akan mendapatkan early diagnosis ya. Jadi diagnosis awal. Jadi misalkan pada penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit keganasan seperti penyakit kronis ya, misalkan pada pasien heart failure itu dari stage awal, stage 1 itu sudah bisa diketahui kalau ada data genetik dari pasien ini. Sudah bisa, sudah terdetek dia. Ya, kemudian risk assessment and target patient therapy ya. Jadi betul-betul dia targeting, terapi targeting ya. Beda lagi ya istilah terapi target ini, pada kita sering temui terapi target ya pada pasien-pasien kanker kan ada targeting terapi ya. Jadi itu beda lagi. Jadi ini di sini adalah targeted patient therapy. Jadi terapi itu betul-betul sesuai targetnya untuk pasien itu ya. Oke. Nah, kita lihat keuntungan dari personalized medicine ini ya. Increase the opportunity to prevent disease. Jadi meningkatkan ya meningkatkan peluang untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, begini, personalized medicine ini datanya ada berupa chip begitu ya. Itu sudah bisa diramalkan ya secara genetik ya, bahwa orang ini nantinya ya dia berisiko untuk mendapatkan kanker. Katakanlah dia kanker rahim atau kanker payudara ya, seperti itu. Dilihat dari genetiknya. Nah, kemudian jika diketahui sejak awal, maka peluang untuk mencegah terjadinya penyakit itu benar-benar terjadi sebelum terjadi. Maka itu bagaimana caranya? Apakah dengan melakukan hysterektomi, pengangkatan rahim, atau mastektomi, pengangkatan total payudara, kan ada dilakukan oleh artis ya. Ya. Artis luar negeri ya, gitu. Saya lupa namanya ya, siapa ya. Saya lupa namanya. Jadi dengan chip yang dia punya, karakteristik genetiknya, gen apa yang ekspresif di dia ya, maka dokter mengatakan bahwa dari hasil screening itu diperkirakan dia akan berisiko mendapatkan jenis kanker tertentu. Dia babat habis semuanya. Jadi memberikan peluang untuk mencegah suatu penyakit. Oke. Kemudian benefit yang kedua dari personalized medicine ini adalah direct the selection of optimal therapy and decrease trial and error. Trial and error, ya. Jadi secara langsung itu bisa diseleksi terapi yang optimal untuk pasien dan meminimalisir proses trial and error. Coba-coba. Cobalah dulu pakai obat ini. Misalkan pada pasien hipertensi ya. Pada pasien hipertensi. Kan banyak tuh golongan antihipertensi. Ya. Sesuai dengan standar GNC7. Itu ada golongan ACE inhibitor, ARB. Kemudian ada diuretik thiazid. Kemudian trial and error. Karena dia sama-sama 5 golongan itu berada dalam first choice terapinya, drug of choice,
first choice, di lini pertama, first line terapi, maka obat itu bisa saja diberikan. Taunya misalkan amlodipin diberikan, cobalah dulu diberikan amlodipin karena dia first line terapi obat ini diberikan ke pasien A, diberikan ke pasien B, ya dan seterusnya. Tahu-tahu nanti ada keluhan dari pasien A. Kenapa saya minum amlodipin ini ya selama sudah sebulan, ya kan biasanya kalau ke puskesmas tuh ambil obatnya sebulan sekali ya, pakai BPJS. Ya, saya kira umum pun demikian ya. Tapi umum kan sewaktu-waktu ada keluhan bisa datang, ya, bayar sendiri. Nah, ternyata pada pasien A ini terjadi udem pada kaki, sementara pada pasien B itu enggak terjadi udem. Artinya ini kan adalah trial and error. Oh, obat ini cocok untuk pasien A, obat ini enggak cocok untuk pasien B. Jadi bisa dipahami dengan Anda mengetahui lebih dalam tentang personalized medicine ini bisa Anda pahami. Nah, kita screening dulu, cari tahu kapan amlo ini digunakan, amlodipin ini digunakan. Nah, pasien A ini menggunakannya di malam hari. Pasien B ini menggunakannya di pagi hari. Nah, kira-kira mana yang lebih berisiko dia terkena udem? Nah, kita tahu bahwa tekanan darah itu antara jam 6 pagi sampai jam 9 pagi itu lagi tinggi-tingginya itu. Ya, lagi tinggi-tingginya. Nah, oleh karenanya ketika amlodipin itu diberikan pada malam hari sebelum pasien itu tidur, itu tujuannya adalah untuk mengcounter lonjakan dari tekanan darah ini, jangan nanti dia terlalu tinggi di pagi hari. Jadi sudah standby dulu si amlo ini di malam hari. Nah, bagaimana ceritanya ketika amlo ini diberikan di pagi hari? Dia perlu diserap, diabsorpsi, distribusi, baru menimbulkan efek. Seperti itu. Itulah keuntungan dari personalized medicine. Ya, kemudian hope to avoid ADR. Ya, menghindari efek samping. Ya, seperti tadi yang saya katakan. Ini nggak cocok ini. Lihat genetiknya nggak cocok, hindari efek samping. Ya. Kemudian increase treatment option. Ya, pilihannya, pilihan-pilihan obat itu lebih presisi. Ya, jadi meningkatkan menjadi panduan kita untuk merujuk mana option yang benar-benar sesuai untuk pasien itu. Dan yang tidak kalah penting adalah help to control the overall cost of health care. Jadi untuk meminimalisir ya biaya pengobatan ya di pelayanan kesehatan ini utamanya adalah yang akan di-cover oleh asuransi, baik asuransi dari pemerintah maupun asuransi swasta, BPJS. Kalau coba Anda bayangkan trial and error, nanti obat itu sudah diberikan untuk 1 bulan pemakaian. 1 minggu pasien itu banyak sekali keluhannya, kemudian datang lagi. Ya, datang lagi dia berobat. Katakanlah ini asuransi swasta ya, asuransi swasta kan banyak jenisnya itu. Dia diberikan nih untuk 1 bulan nih obat nih ya. Kemudian pasiennya nggak cocok, datang lagi nih ke rumah sakit ya. Kemudian minta ganti lagi. Obat yang pertama itu udah kebuang, masuk tong sampah. Oke, masuk tong sampah. Nah, kemudian nanti diberikan lagi obat. Ya, kalau cocok lanjut, kalau enggak begitu lagi. Nah, coba Anda bayangkan berapa pos yang dikeluarkan oleh asuransi kesehatan. Berapa yang harus, misalkan kalau BPJS ya pemerintah, berapa biaya yang harus ditanggung? Ya, ini jamak sekali terjadi bahwasanya obat itu kadang-kadang yang diberikan dari puskesmas ya, saya sendiri sebagai pasien puskesmas katakanlah untuk kasus simpel cabut gigi katakanlah, itu berikan obat antibiotik kita habiskan, nanti diberikan itu 1 strip NSAID, saya nggak mau makan NSAID ya, tetap diberikan ya, paling kalaupun butuh 1-2 untuk mencegah radang ya. Setelah itu misalkan 1 strip isi 10, 2 kali pakai, sisanya dibuang. Ya, atau disimpan dulu 1 tahun, nanti dibuang kalau udah expired. Ya, dan obat-obat lain seperti misalkan biasanya mereka berikan NSAID.
katakanlah ibuprofen nanti diberikan, nanti digandeng dengan omeprazol. Kalau udah nggak kepake buang. Nah, coba dibayangkan itu di cover, ditanggung oleh pemerintah dan banyak obat yang terbuang. Karena general ya. Siapapun pasiennya itu obat yang diberikan untuk kasus sederhana sakit gigi katakanlah itu sama semua, itu sudah template-nya udah begitu. Ya. Nah, jadi benefit of personalized medicine itu salah satunya adalah help to control the overall cost of health care. Ya. Jadi itu. Nah, jadi di sini pentingnya selection of personalized medicine ya. Jadi seleksi untuk penerapan dari personalized medicine ini ya. Ini yang pertama tentu saja pemahaman tentang human genome, understanding human genome. Oke. Kemudian dari human genome ini kan dia general ya, genomic. Genomic itu kan whole genome. Ya. Kemudian diseleksi, di screening lagi, difilter lagi, kemudian yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi informasi genetik dari masing-masing pasien dengan menggunakan metode-metode yang sederhana, simple method to identify genetic information. Nah, kemudian dari sini maka akan didapatkan outputnya berupa genetic information specific to individual. Dapat informasi genetik yang spesifik untuk masing-masing orang. Ya. Nah, ini dilakukan preselect untuk pengobatan dengan apa ini ya? Ya, drugnya. Jadi ini meminimalisir trial and error dan no toxicity, less trial and error dan no toxicity. Nah, ini sepertinya kalau gambaran seperti ini ya sudah diterapkan di negara kita, ini benar-benar yang namanya ini suatu terapi yang ideal banget. Tapi masih jauh kayaknya ini kalau seperti ini. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi dosis ya. Dosis dan bentuk sediaan untuk personalized medicine ini. Ada macam-macam. Ya, ada yang transdermal system. Nah, ini. Jadi kalau tadi itu kan dosis ya, dosis. Ini bentuk sediaan untuk form. Kalau tadi dosis, dosisnya misalkan dosis lazim 1 kapsul, setengah, 2 gitu kan. Disesuaikan dengan karakteristik individu. Nah, ini adalah bentuk sediaan. Nah, jadi kan benar-benar ini tuh apa ya, ideal banget ya. Mulai dari berapa dosis yang diberikan, kemudian bentuk sediaan. Mana nih yang cocok untuk orang ini? Oh, si A ini cocoknya transdermal. Rutenya transdermal. Kemudian, oh si B ini topical. Topical dosis form. Untuk topical di dia yang cocok. Ya. Karena dia kalau diberikan secara oral, kendalanya begini, 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 begini. Nah, si C cocok lagi yang dia pakai mungkin coating, tablet coating, oral film teknologi, berbagai macam teknologinya itu. Atau si D ini cocoknya di liquid oral ya dan solid, bentuk sediaan liquid dan sediaan padat, bisa lah dia ya, liquid misalkan suspensi kah, emulsi kah, sirup kah, ya sediaan solid ya tablet lah, kapsul, dia cocok aja. Berarti ini kan banyak bentuk sediaan ini beredar di pasaran. Artinya kelompok D ini, orang D ini bukan kelompok, maaf saya ralat, orang D ini dia enggak yang terlalu rewel. Cocok aja dia, cocok-cocok aja. Yang si A tadi dia harus butuh transdermal. Oh, ini agak butuh biaya tinggi karena teknologinya juga kan. Oke. Dan ada juga orang yang combination dose system. Jadi apa aja dia bisa, transdermal bisa, liquid, oral, and solid doses bisa, topical dose bisa, oral film teknologi bisa. Nah, kemudian ada juga individual tertentu yang dengan pertimbangan khusus dia itu bentuknya yang diberikan ke pasien itu adalah microdose system.
dosis-dosis kecil. Terus ada pertanyaan, bagaimana dengan dosis efektifnya? Apakah nanti tercapai konsentrasi efektif minimalnya? Gitu. Ya, mikrodose sistem mungkin dengan sustain release, lepas lambat misalkan, atau mungkin ada teknologi lain yang lebih canggih ya, mikrodose sistem ini, bagaimana sistem pelepasan obat itu secara bertahap dengan dosis kecil, tapi nanti CP max dan T max-nya itu akan tercapai, konsentrasi efektif minimalnya tercapai dan tidak terlampaui konsentrasi toksik minimal. Jadi kan ada teknologinya, kita semua sudah tahu akan hal itu ya. Nah, itu tujuan untuk apa? Kok ada orang yang cocok dengan mikrodose sistem? Ya mungkin untuk menghindari side effect. Kan banyak beredar di pasaran, ya, vitamin C yang dalam bentuk sustain release. Ya, misalkan dia berapa dosis hariannya? 500 mg katakanlah. Kalau diminum sekaligus begitu, semuanya sekaligus terserap ya. Efek sampingnya kan nanti ke lambung. Itu adalah contoh sederhana. Tapi kalau diberikan dalam bentuk sustain release ya, banyak bentuk sediaan. Dia pelepasannya dalam 24 jam itu bertahap. Artinya angka kebutuhan hariannya itu tetap terpenuhi dia. Tetap terpenuhi dengan mikrodose sistem itu tadi. Ya, jadi ada dua. Pertama itu dari segi dosisnya, yang kedua adalah penyesuaian dari personalized medicine ini dari segi bentuk sediaannya, dari segi bentuk formulasinya itu bagaimana ya. Oke. Ini adalah beberapa contoh aplikasi dari personalized medicine ya. Misalkan kita lihat di table ini, terapi breast cancer. Breast cancer, kanker payudara ya. Ya, misalkan pada pasien ya HER2 positif. Jadi kan kalau kanker payudara itu kan banyak ya jenisnya, saya sendiri nggak hafal. Jadi ada HER2 positif, ada yang HER2 negatif ya, ada yang apa lagi itu saya nggak hafal ya. Jadi yang mungkin yang paling sering kita dengar adalah breast cancer yang jenisnya HER2 positif ya. Ya terlalu overekspresi ini sehingga menyebabkan kanker payudara. Nah, clinical guidance-nya adalah trastuzumab. Nah, ini kan yang direkomendasikan untuk HER2 positif. Kita semua sudah tahu bahwa trastuzumab ya, ini terapi targeting untuk HER2 positif. Ini mahal ini. Ya, Ade mungkin tahu. Nah, itu aplikasinya ya. Kemudian pada pasien-pasien epilepsi. Ya, apakah semua pasien epilepsi itu cocok dengan segala macam pilihan obat anti epilepsi? Belum tentu. Nah, coba dilihat ya. Gen HLA-B 1502 positif pada pasien epilepsi itu menunjukkan adanya reaksi pada kulit ya. Jadi pada pasien-pasien epilepsi dengan ekspresi gen HLA-B 1502-nya itu overexpression, ini jika dia diberikan obat ya, carbamazepin ya, sebagai masker relaksannya dia, maka dia akan menunjukkan efek samping pada kulit. Ya, si kulitnya itu over juga. Nah, maka untuk clinical guidance-nya adalah choose alternative drug. Nah, cari gitu. Cari alternatif dari anti epilepsi lain yang sesuai untuk pasien ini. Nah, kemudian penerapan berikutnya adalah pada pasien-pasien atrial fibrilasi ya. Ini pada aritmia. Oke. Nah, di sini pada pasien atrial fibrillation ini ternyata di sini obat yang digunakan warfarin ya misalkan. Nah, dosis dari warfarin ini tergantung pada genotype dari pasien dengan atrial fibrilasi. Nah, di sini yang perlu dilakukan tes genetiknya, farmakogenetiknya adalah melihat bagaimana ekspresi dari gen yang mencitra enzim sitokrom 2C9 CYP2C9.
2C9 ya. Nah, ini dia dilihat dulu pencitraannya. Nah, nanti untuk dosis warfarinnya itu nanti bisa disesuaikan. Oke. Next contoh adalah imunosupresif terapi. Ya. Di sini azatriopin yang merupakan produk ya, dia merupakan suatu produk ya dari dengan mekanisme kerjanya tiopurin metil transferase, agonis transferase, dan dia akan berubah ya menjadi merkaptopurin. Ini bentuk aktifnya ya. Ini bentuk aktifnya. Ini berpengaruh terhadap enzim maksud saya kebalik. Dipengaruhi oleh bagaimana ekspresi gen yang mencitra enzim tiopurin metil transferase. Nah, oke. Jadi di sini untuk clinical guidance-nya adalah pasien ini perlu ya menyesuaikan dosis untuk menghindari resiko toksisitas dari azatriopin. Ya, misalkan dengan penurunan dosis, diturunkan dosisnya karena dia kan nanti enzim tiopurin metil transferase ini dia akan overexpression aktif dia sehingga proses konversi dari azatriopin menjadi merkaptopurin itu semakin dia percepat. Ini dampaknya adalah ke resiko toksisitas yang ditimbulkan akibat penggunaan si azatriopin itu tadi yang nanti dia berubah menjadi bentuk aktif merkaptopurin. Nah, seperti itu ya. Oke, apa saja itu nanti bisa Anda cari. Apa sih toksisitas dari si azatriopin ini? Oke, next adalah terapi antiplatelet ya. Nah, di sini si clopidogrel yang kita kenal sebagai suatu produk juga ya. Dia mengalami proses metabolisme tetap menggunakan enzim yang sama ya dengan yang tadi, CYP2C19, sitokrom 2C19. Si clopidogrel ini dia merupakan agen antiplatelet ya yang kuat kerjanya. Nah, di sini sebagai clinical guidance-nya adalah gunakan alternatif antiplatelet untuk pasien-pasien yang decrease CYP2C19. Maksudnya begini, ya. Jadi, melalui suatu pencitraan dari karakteristik genotype dari pasien-pasien yang memerlukan antiplatelet agent, di chipnya itu udah ada, misalkan di keterangannya, pasien ini decrease of CYP2C19. Nah, oke, berarti ekspresi dari enzim subtipe 2C19 dari sitokrom ini pada pasien A ini katakanlah dia decrease, low kadarnya, low expression. Nah, di sini ya dokter ataupun apoteker itu sudah tahu bahwa si clopidogrel ini ya enggak bisa digunakan pada pasien yang decrease CYP2C19. Kenapa? Karena ketika itu lower kadarnya, maka proses metabolisme dari si clopidogrel ini akan bermasalah. Ya, akan bermasalah, akan menjadi lambat dia karena lower concentration dari si sitokrom 2C19. Akibatnya apa? Akibatnya berisiko terjadinya perdarahan pada pasien ini. Karena ketersediaan si clopidogrel ini di dalam sirkulasi sistemik, dia berenang-renang. Dalam jangka waktu yang lama, seharusnya dia sudah dimetabolisme oleh C2C19. Tapi karena kadarnya rendah, tidak mampu dia melakukan proses metabolisme itu secepat mungkin, artinya nggak dibersihinnya. Akibatnya si clopidogrel ini dia terus saja bekerja dan menyebabkan risiko terjadinya perdarahan. Harus dihindari pada pasien tipe ini ya. Oke, itu tadi beberapa contoh yang bisa Anda pahami bagaimana aplikasi dari personalized medicine pada beberapa contoh penyakit dan beberapa contoh obat yang digunakan.
Ya, nah kita lihat keuntungan dan kerugian dari personalized medicine. Bukan kerugian sih ya sebenarnya, tapi lebih ke arah tantangan ya, bukannya rugi atau gimana gitu ya. Kita lihat keuntungannya ya, berkali-kali tadi saya sudah sampaikan bahwa keuntungan dari personalized medicine ini adalah directing targeted therapy. Jadi secara langsung terapi target ya. Kemudian ini kesimpulannya ya. Kemudian increase opportunity to prevent disease. Jadi meningkatkan peluang untuk mencegah terjadinya satu penyakit. Yang ketiga adalah it help to avoid ADR, mencegah ADR. Increase treatment option ya. Jadi apa namanya, untuk pilihan obatnya itu lebih mengerucut ya, lebih mengerucut ya. Kemudian improve quality of life ya, pastinya itu improve kualitas hidup dari pasien. Jadi kalau pasien itu dia udah tepat nih ya, obat yang diberikan sesuai dengan ukurannya dia nih, ya. Jadi dia nggak mengalami efek samping yang dramatis gitu, yang mual muntah, yang begini pusing ya, seperti itu, hipotensi, drop lah tensinya apa segala macam. Kemudian dia cepat dia pulih, cepat dia dapatkan obat yang tepat sehingga penyakitnya itu harapannya adalah sembuh gitu, daripada trial and error dengan keluhan yang bermacam-macam. Oke, jadi Anda bisa pahami itu adalah keuntungan dari personalized medicine. Nah, kemudian tantangannya ya, saya meskipun arti kata dari disadvantage adalah kerugian, tapi di sini saya lebih prefer ke diksi tantangan ya. Jadi tantangannya itu adalah greater cost of diagnostic dan biomarker. Jadi memang dibutuhkan biaya yang cukup mahal ya, cukup tinggi untuk diagnosa, bukan diagnosa di sini, bukan diagnosa dokter ya artinya, tapi untuk mencitra ya karakteristik gen dari pasien ini ya, tentu saja dengan menggunakan biomarker, berbagai macam biomarker. Misalkan tadi CYP2 C9, pencitraannya menggunakan apa, biomarker apa ya, seperti itu. Jadi masing-masing gen itu dia punya yang namanya biomarker, dan ini dampaknya ya tentu saja ke cost yang high ya, greater cost, higher cost ya. Oke. Kemudian it's more time consuming. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama di awal-awalnya itu untuk mendapatkan database dari masing-masing pasien ya. Kemudian re-education of health care profesional. Jadi apa di sini ya, selalu dilakukan edukasi-edukasi untuk tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga medis di pusat-pusat pelayanan ya, seperti itu. Ini to track individual health information. Jadi di tracking terus nih ya, membutuhkan tracking individual informasi. Jadi datanya itu harus ada terus. Katakanlah kalau dia berpindah negara, nah kan tantangannya di situ. Misalkan dia berpindah negara, katakanlah dia seorang duta besar gitu, pindah-pindah negara. Nah, data itu harus dibawa kemana-mana. Kemudian tentu saja ini kaitannya dengan regulasi di tiap negara yang berbeda-beda tentu saja. Ya, nggak sama. Misalkan kita punya chip data ini, misalkan di Amerika dia punya chip data ini, kemudian tahu-tahu di sistem pelayanan kesehatan di negara Eropa Timur itu berbeda dengan Amerika. Nah, ini kan kaitannya dengan regulasi. Nah, ini kan termasuk salah satu tantangan atau kendala di lapangan. Oke. Nah, kita lihat ya di mana peta dari precision medicine dengan evidence based medicine ya. Apakah mereka itu terintegrasi atau saling terpisah ya? Tentu saja enggak ya. Jadi selama ini kita tahu ya, EBM ya, evidence based medicine ini masih general ya, evidence based medicine. Tapi bisa juga dia mengerucut ke precision medicine. Katakanlah kalau kita searching jurnal ya, guideline-nya terhadap suatu penyakit, misalkan penyakit hipertensi kah, atau sindrom koroner akut kah, atau heart failure kah, atau yang lain-lain, kan ada tuh guideline standar terapinya berdasarkan guideline-nya siapa. Misalkan heart failure itu standar siapa yang digunakan, standar ACC/AHA ya, American Heart Association ya, atau standar yang lain, standar yang mana yang digunakan ISH misalkan ya.
Nah, itu evidence based medicine, obat-obat golongan obat apa saja berikut item yang bisa diberikan untuk pasien ini. First line terapi, second line terapi, the other line terapi, berikut item-itemnya. Nah, kalau precision medicine itu, coba kita lihat ya di bagan ini ya, di bagan ini. Nah, oke. Di sini kan aplikasi of genotype information ya, itu ada ya, personal medicine itu di tengah-tengah. Jadi memang perlu juga evidence based recommendation, pasti itu ya. Oke, jadi ada guideline-nya juga. Tapi ini tentu saja disandingkan dengan genetic testing untuk farmakogenetik dan phenotype assessment. Jadi diakses dulu, diakses ya, assessment kan dilakukan penilaian atau evaluasi bagaimana profil farmakogenetik dari pasien itu, penotipenya bagaimana. Ya, dilakukan serangkaian tes genetika. Ya, baru bisa nanti diaplikasikan. Nah, di sini kaitannya dengan evidence based medicine adalah ini nanti bagaimana guideline disease prevention and management guideline yang tertera pada evidence based medicine itu, bagaimana rekomendasinya berdasarkan evidence based medicine. Nah, masuk di sini ya, diintegrasikan farmakogenetik dan evidence based recommendation, jebret itu masuk ya. Oke, barulah nanti melahirkan tools and guideline for improve risk communication. Nah, di situ nanti ada toolsnya. Obat apa yang cocok, dosisnya bagaimana, kemudian bentuk sediaannya yang seperti apa. Itu sudah terintegrasi dalam suatu database whole genome, GWAS ya. Nah, disinilah ada patient center care. Nah, udah ada data pasiennya. Kesulitannya itu kalau pasiennya pindah-pindah negara. Ya, seperti itu. Oke, untuk chapter yang farmakogenetik ini waktu kita belajar mata kuliah farmakologi molekuler ya mungkin sudah diberikan juga ya oleh Bu Eva, saya kira ya. Dulu kita lihat sekilas, nah Anda kan sudah tahu farmakogenetik dan genomik itu apa sih beda farmakogenetik dan farmakogenomik ya. Kita lihat lagi sekilas, farmakon, drug jelas ya, genetik gennya atau genomnya ya. Nah, kalau farmakogenomik berarti ke genomnya, genetik ke gennya. Nah, apa bedanya? Nah, ini dia ya. Farmakogenetik and farmakogenomik ya, ini memainkan peran penting ya dalam perkembangan suatu obat yang lebih baik ya untuk meningkatkan keuntungan pengobatan, manfaat pengobatan pada masing-masing individu. Nah, bedanya adalah farmakogenetik ini merupakan bagian dari farmakogenomik ya. Kalau farmakogenetik ini dia informasinya terbatas pada gen-gen tertentu. Nah, biasanya itu disajikan dalam bentuk SNP. Ya, SNP orang bilang ya. Nah, studinya. Kalau genomik itu kan whole genome. Informasi yang disajikan itu terhadap banyak gen, multiple gen. Nah, tidak hanya di satu gen. Jadi farmakogenetik merupakan bagian kecil dari farmakogenomik. Oke, jadi ini farmakogenetik adalah single gen dan ini whole genome. Kalau genomik ya, sesuaikan dengan namanya. Oke, nah sekarang kita lihat ya tujuannya tadi udah ya, tujuan dari farmakogenetik ya. Yang pertama sebetulnya ada nggak kaitannya dengan farmakokinetik ya? Tentu ada ya. Ini farmakogenetik ini dengan farmakokinetik maksud saya. Jadi istilah ini dia hampir-hampir apa ya sama ya untuk penyebutan namanya farmakogenetik. Nah, kalau cepat-cepat farmakokinetik ya. Nah, itu G dengan G. Nah, jadi di farmakokinetik ini juga bisa dijelaskan bagaimana individual drug therapy atau personalized medicine ini melalui
hukumnya si PKPD in clinical trial. Bagaimana penerapan dari farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Kan sudah kita pelajari di awal-awal basic farmakokinetik ya, atau farmakokinetik terapan applied-nya. Nah, ini kita bagaimana menyandingkannya ya. Oke. Ini tadi sudah kita bahas juga, ini sudah berkali-kali diulang. Nah, intinya di sini di genetik ini perlu biomarker ya, perlu biomarker, ongkos atau biaya yang cukup tinggi ya untuk mendapatkan suatu terapi yang ideal. Ya, ini kan bedanya ya personalized treatment dengan traditional treatment ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada Anda ya, apa sih bedanya ya pengobatan herbal, pengobatan dengan obat sintetis secara umum dan personalized medicine. Tentunya Anda bisa jelaskan ya. Jadi kalau traditional treatment itu ini banyak sekali trial error metodenya ya, orangnya sama, probandusnya sama, obat yang diberikan sama, dosisnya itu sama, bentuk sedianya sama ya, dosisnya dosis standar ini ya. Jadi herbal itu enggak individual drug therapy, enggak personalized, enggak kedokteran presisi, belum, jauh ya. Kemudian obat sintetis juga sama ya, cuman bedanya herbal dengan sintetis ini kan, kalau herbal kan multi compound ya, kalau yang sintetis kan single ya, single zat aktif gitu ya, zat aktifnya itu satu ya. Oke. Kalaupun diracik itu kan suatu formula, beda lagi kan, beda cerita lagi. Nah, kalau yang genetik ini kan treatmentnya tadi sudah saya jelaskan ya, personalized with genetic classification of pasien. Oke, nah ini terkait dengan variasi genetik ya, polimorfisme tentu Anda sudah dapatkan ini dulu ya. Jadi polimorfisme genetik ya, pengaruh dari polimorfisme ini bagaimana ya. Nah, ini adalah tipe dari polimorfisme pada beberapa individu dalam suatu populasi ya. Kita kenal dengan istilah ini ada variasi pada SNP atau simpelnya orang sering menyebutkan dengan SNP ya. SNP-nya terdapat pada alel yang ini gitu. Jadi single nucleotide polymorphisme. Nah, kemudian ini variasinya. Kemudian apakah dia terdapat insersi ataupun delesi ya. Jadi ada yang disisipkan atau ada yang dihilangkan ya. Ini variasi dari nukleotida yang nanti keterkaitannya dengan obat yang tepat diberikan oleh pasien. Ini banyak sekali ya untuk artikel yang sudah dipublikasikan, mungkin sudah jutaan ya barangkali, atau ribuan artikel tentang SNP ini keterkaitannya dengan personalized medicine, obat apa yang cocok. Oke. Nah, untuk memahami ya pasien genetik ya dari obat ya. Jadi untuk menentukan ya apa perbedaan genetik dari pengaruh polimorfisme ini terhadap obat itu perlu juga dipahami nih. Ini kan farmakokinetik dan farmakodinamiknya pada individu yang dia itu punya SNP tertentu. Jadi pengaruh dari genetik polimorfisme terhadap farmakokinetik dan farmakodinamik dari suatu obat. Ya, ini akan berpengaruh. Di kinetik jelas fase atmosnya itu akan dipengaruhi oleh SNP itu tadi, polimorfisme itu tadi, apakah dia SNP single nucleotide polimorfisme ataupun terjadi insersi atau delesi pada beberapa alel di rangkaian suatu nukleotide ya. Nah, kalau untuk dinamiknya tetap berpengaruh ya, bagaimana interaksi dengan reseptor, interaksi di kanal ion, enzim, ya sistem imun dan segala macam ini tetap berpengaruh ya. Oke, ini adalah contoh ya dari polimorfisme genetik yang berpengaruh terhadap efek dari suatu obat dan juga nanti pengaruhnya ke reseptor ya. Contoh ya, enzim atau reseptor ya. Ada obat-obat yang reseptornya kan di enzim ada ya, reseptor obat itu
kalau kita target aksi obat di reseptor ada, di enzim ada ya. Jadi pada enzim CYP2C9 ya, frekuensi dari kejadian polimorfisme gen ini di kisaran 14 sampai 28% heterozigot. Nah, ini harus hati-hati pada obat warfarin yang notabene merupakan antikoagulan. Ini bisa menyebabkan terjadinya hemoragi, perdarahan, ya, perdarahan, hemoragi, kemudian juga nanti kemerahan segala macam ya, bisa nanti bisa pecah pembuluh darah ya, pembuluh darah katakanlah yang mungkin yang tidak terlalu besar seperti pembuluh darah apa yang ada di jantung, pembuluh darah yang paling besar tuh mungkin enggak gitu, tapi perdarahan seperti mimisan ya, seperti itu. Nah, kemudian enzim CYP2D6 ya, di sini frekuensi polimorfismenya itu di kisaran 5 sampai 10% per metabolizer. Nah, jadi ini apa namanya, individu dengan polimorfisme dia punya apa, proses metabolisme di dalam tubuhnya itu lambat. Ini mencakup hampir 10% individu ya. Ya, yang ada di dunia. Nah, ini contoh obatnya harus hati-hati sekali, pemberian anti aritmia. Ya, ini bisa menyebabkan, bisa kalau per metabolizer diberikan anti aritmia ya, yang katakanlah anti aritmia yang bisa menimbulkan side effect bradikardi ataupun takikardi. Nah, ini dia akan takiaritmia, tuk 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 tuk, atau justru sebaliknya malah melambat. Ya, tergantung jenis aritmianya, aritmia yang mana ya. Oke. Kemudian ini tadi omeprazol ternyata juga iya ya. Pada individu dalam satu populasi yang mempunyai perbedaan atau variasi polimorfisme pada enzim CYP2C19, ini meliputi 3 sampai 6% ya. Ini pada omeprazol ya. Ini pada omeprazol juga nanti akan berpengaruh ya. Oke, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di sini ya. Oke. Division of pharmacogenetic, drug disposisi, drug target pharmacogenetic. Oke. Nah, jadi kita ambil kesimpulan bahwa kandidat gen studies ini yang farmakogenetik itu individual, ya. Yang genomik itu dia pakai GWAS, Genome Wide Association Study. Jadi ini mungkin kalau GWAS itu database-nya untuk suatu populasi atau suatu ras tertentu. Misalkan orang Eropa itu secara GWAS-nya bagaimana sih pola genomnya, kemudian obat apa yang cocok. Nah, oleh karenanya kenapa ya kita bisa paham di sini ya. Makanya guideline terapi standar di Indonesia ini ya nggak bisa serta-merta kita mengacu ke guideline punya negara lain gitu. Karena disesuaikan dengan profil yang ada di Indonesia, profil genetik dengan ketersediaan obat ya dan segala macam. Nah, istilahnya kalau di istilah bahasa Indonesianya mereka gunakan istilah disesuaikan, guideline terapi ini disesuaikan dengan muatan lokal. Muatan lokal itu apa saja informasi yang ada di Indonesia untuk warga Indonesia gitu. Nah, kan beda dengan misalkan kita semata-mata itu berpedoman ke Eropa saja. Nah, inilah yang seringkali saya sampaikan ke mahasiswa saya. Misalkan ada kasus ya, kasus misalkan penyakit-penyakit di kardiovaskular dengan komplikasi macam-macam, kemudian nanti mereka bercerita, mana guideline-nya, ya kan? Mereka tampilkan guideline. Guideline terapi hipertensi menurut GNC 8 atau menurut American Heart Association. Nah, seperti itu. Ini katanya. Terus saya tanya, kenapa Anda semata-mata berpatokan ke situ gitu? Kan Indonesia punya guideline sendiri gitu. Ya, dari misalkan kalau hipertensi Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia. Ya, kalau saraf ada lagi. Itu pakar-pakar itu, dokter-dokter ahli ya yang tergabung dalam satu perhimpunan itu sudah
mengadakan simposium mana obat yang terbaik untuk digunakan di Indonesia, mana yang cocok, tentu berdasarkan beberapa standar ilmiah, nggak sembarangan. Beberapa hasil penelitian yang dipublikasikan, publikasi-publikasi dan data-data base yang lengkap untuk pengujian-pengujian obat untuk orang Indonesia. Jadi nggak serta-merta kita tampaknya keren ketika kita menampilkan suatu guideline dari luar, itu tampaknya keren, tapi sebetulnya enggak, karena itu kan guideline untuk negara lain. Nah, itu berbeda. Nah, inilah kenapa latar belakang kenapa begitu, ya bisa dijelaskan dengan farmakogenetik, dengan farmakogenomik. Bisa dijelaskan dengan personalized medicine. Nah, seperti itu ya. Baik. Ini tadi sudah ya, saya kira ya, keuntungan farmakogenetik, keterbatasan, ya udah. Oke, kategori pasien yang sebetulnya ini penting untuk penerapan dari personalized medicine pada pasien itu. Pasien-pasien apa saja? Mari kita lihat ya. Ya, yang pertama adalah ini ada 4 kategori ya. Yang pertama based on genetic polymorphisme, ya. Ini adalah untuk individu-individu yang mereka ini punya polimorfisme terutama terhadap enzim pemetabolisme sitokrom P450 grup. Kan banyak itu tadi, yang 2C19 lah, yang 2C9 lah dan segala macam grupnya. Grup CYP 450 ini. Nah, perbedaan famili dari grup itu kan familinya kan juga banyak ya, CYP 2C9, 2C19, 2A1 dan segala macam. Nah, ini based on itu. Yang kedua adalah pasien-pasien dengan penyakit ya, asma, depresi, kardiak aritmia, migrain, artritis dan penyakit kanker. Ini perlu dilakukan personalized medicine karena kaitannya dengan efikasi dan side effect dari obat-obat yang digunakan untuk penyakit-penyakit ini. Ya. Kemudian base epigenetik dan faktor lain ya. Umur, jenis kelamin, fungsi fisiologi, ya, body mass index, apakah dia overweight atau tidak, kan kemarin kita sudah kaji juga ya pengaruh dari obesitas ya. Kemudian faktor-faktor environment, faktor lingkungan. Oke, kemudian kategori lainnya adalah fokus ke genomnya ya. Ini lebih whole, lebih general gitu ya, untuk memprediksi dan mendiagnosa dari suatu penyakit. Nah, ini dia ya. Nah, 38% individu itu dia ini berpengaruh ya faktor genetiknya, karakteristik genetik dari pasien yang menggunakan antidepresan ini pada suatu populasi. Jadi sekitar 38% ini perlu mereka mendapatkan personalized medicine karena bermasalah tadi dengan, bukan bermasalah ya, mohon maaf saya ralat, tapi variasi genetiknya. Kemudian obat asma, obat diabetes ya. Itu kenapa? Kalau Anda lihat ya, obat diabetes ternyata 43% dari suatu populasi itu ada variasi dari genetiknya. Sehingga obat yang diberikan untuk tiap orang itu beda-beda. Obat ini cocok, golongan ini tidak cocok ya. Bisa dipahami dengan kita belajar belajar personalized medicine ya. Obat artritis, radang sendi malah 50%, Alzheimer drug 70%. Ya, lebih banyak lagi variasi genetiknya. Kanker juga. Ada orang yang dia itu cepat remisi ya dengan targeting terapi ini. Ada yang itu nggak respon sama sekali, kan sering kita dengar tuh cerita-cerita dari pasien-pasien kanker. Ada yang sudah remisi ya, tapi ada juga yang enggak. Sepertinya kankernya itu bandel sekali. Padahal untuk jenis kanker yang sama, tapi karena perbedaan polimorfisme dari gennya itu beda, sehingga respon dari obat yang diberikan meskipun obat itu mahal, even obat itu mahal, tapi nggak respon. Ya karena perbedaan dari polimorfisme, variasi polimorfisme dari masing-masing individu yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda. Tubuh akan memberikan respon yang berbeda terhadap obat. Ya include itu
efek terapi maupun side effect. Jadi impact-nya itu berbeda. Oke, saya kira itu ya. Nanti ini untuk keterangan-keterangan yang lebih detail, Anda bisa memahaminya sendiri. Nah, ini contoh biomarker ya. Ini mahal ya ini ya. HER2, misalkan targeting terapi ya pada pasien kanker payudara, HER2 targeted in breast cancer, itu biomarkernya aja itu BRCA1 kan sering ini, BRCA1, HER2 ya, belum lagi progesteron reseptor, estrogen reseptor, biomarkernya itu banyak ya untuk menentukan apakah seorang ini nanti dia memang kanker payudaranya itu dari jenis yang HER2 positif. Nah, kalau memang sudah pasti itu biomarkernya sudah menunjukkan ekspresi gen yang memang sesuai, maka targeting terapinya itu udah pas gitu, sasaran terapinya itu ya. Oke, dan lain sebagainya bisa Anda lihat di sini. Oke, saya kira itu ya untuk keterangan-keterangan lainnya. Ini custom drug delivery system ya, mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Saya kira itu. Mungkin ada yang bertanya untuk materi ini, silakan. Jadi untuk penerapan di Indonesia ini sudah mulai diinisiasi oleh Kemenkes ya untuk ke arah personalized medicine ini di tahun 2022 ya, tapi baru mulai jalan itu ya untuk sampai ke targetnya itu saya kira ya masih cukup lama ya, karena nggak mungkin lah ya tergantung APBN ke Kemenkes itu. Untuk ini aja kan, untuk BPJS yang umumnya kan masih kewalahan ya di kita. Tapi syukur alhamdulillah ya di negara kita ini semua masyarakat Indonesia itu bisa BPJS. Ya baik yang mandiri maupun yang free ya BPJS. Kalau di negara lain seperti Malaysia itu hanya PNS-nya ya yang ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita diskusi. Bagaimana Karisma? Sulis, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Minta responnya ya. Cukup, Ibu. Bisa dipahami tadi materi saya tadi, Karisma? Ya bisa Bu, cuman ya kalau mau buka langsung PPT-nya karena English gitu jadi agak bingung. Gimana? Buka langsung PPT-nya sebelum Anda mendengarkan kuliah ini. Iya maksudnya pas kalau mau ngulang pelajarannya itu karena bahasa Inggris kan Bu, jadi ya masih kayak gitu. Ya, nggak apa-apa sambil belajar ya. Tapi kan dengan mendengarkan keterangan saya secara langsung yang direkam itu kan bisa itu Sulis. Iya Bu. Ya, saya cukup membantu ya. Baik, mungkin saya cukupkan ya untuk materi personalized medicine pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.